Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta bootcamp Kang Omah DevOps X Network Engineer. Sekarang kalian udah sampai pada materi cloud computing. Pada video tutorial kali ini saya Totan Malik Mahardi dari Prodi S1 Telekomunikasi 2017 akan mensimulasikan atau melakukan hands-on lab untuk cloud computing. Itu kita akan membangun cloud kita sendiri menggunakan software open source OpenStack. Ya, kenapa kita pakai OpenStack? Karena memang sudah dijelaskan juga pada lab session, sifatnya open source dan bisa digunakan oleh siapa saja. Kita langsung saja. Di sini saya udah siapkan file config-nya. Teman-teman mungkin udah masing-masing nerima juga ya. Jadi ini sebagai panduan kita. Di sini kita akan membangun OpenStack dengan environment-nya itu Ubuntu Server 18. Kita menggunakan 2 vCPU, RAM-nya 8GB dan storage-nya 50GB. Di sini kita menggunakan metode atau mode deployment tools-nya yaitu DevStack. Kenapa pakai DevStack? Udah dijelaskan juga pada last session. DevStack ini lebih kepada keperluan testing dan uji coba service. Nah, karena kita hanya keperluan testing ya kita pakai DevStack aja. Karena menurut saya juga DevStack ini untuk deployment yang paling mudah, paling simple, tidak banyak step dan bisa langsung jadi. Nah, ini teman-teman udah megang sendiri masing-masing. Kita coba langsung aja buka Microsoft Azure-nya, portal Azure. Sini kita coba buat VM-nya dulu. Ya, ini mungkin nanti prosesnya tidak terlalu ribet, tapi nanti akan membutuhkan waktu deploy yang cukup lama. Jadi kemungkinan nanti video ini akan dipotong saat proses deploy yang lama itu, biar tidak terlalu panjang saat upload ke YouTube. Nah, sini seperti biasa, kalau ada virtual machine bisa langsung diklik, kalau nggak ada bisa ditulis di sini virtual machine. Kita bakal buat virtual machine. Virtual machine seperti biasa kita add, kita buat virtual machine-nya. Di sini menggunakan Azure for Student. Resource groupnya bagi yang udah ada bisa dipilih, tapi kalau nggak ada kita create new. Misalnya di sini my resource. Grupnya saya baru dibuat. Nah, virtual machine name-nya apa? Tadi sudah saya arahkan untuk teman-teman di bagian file config-nya. Mungkin terlalu kecil sih, coba zoom. Mungkin lebih terlihat. Sini saya coba arahkan teman-teman untuk membuat virtual machine-nya menggunakan username plus nomor absen. Ini misalnya saya buat nama saya Malik misalnya 13. Nah, kayak gini contohnya. Jadi kalau teman-teman punya nama, punya nomor absen, nanti kayak gini aja buatnya. Terus di sini region-nya kita menggunakan Southeast Asia atau Asia Tenggara. Kemudian availability option-nya kita lewatkan, biarkan default. Di sini kita gunakan Ubuntu Server 18 LTS Gen 1. Kalau memang nggak ada bisa di browse, dicari di sini Ubuntu Server 18. Nah, teman-teman nanti bisa pilih, ada banyak pilihan, tapi kita menggunakan 18 yang LTS Gen 1. Ini kita pilih Azure Spots instance-nya biarkan default. Terus size-nya kita menggunakan, di sini sudah saya arahkan juga, kita menggunakan D2A V4. Kita cari, kalau di sini nggak ada kita bisa select size. Kita cari D2A V4, ini dia. Ada 2 CPU, RAM 8GB dan storage 50GB. Nah, ini sesuai dengan keperluan kita. Select. Selanjutnya kita menggunakan authentication type-nya password. Nah, sini teman-teman bisa menggunakan username-nya bebas. Di sini saya udah kasih tahu nih. Username maksudnya bebas untuk ini, tapi teman-teman harus diingat karena ini bakal kita gunakan untuk keperluan remote nantinya. Sini username-nya misalnya saya buat OpenStack. Passwordnya teman-teman bisa buat sendiri sesuai aturan dari Azure. Jadi aturan Azure kan menggunakan password
minimal ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter, dan minimal panjangnya 12. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri dan harus diingat jangan sampai lupa. Kemudian public inbound ports-nya kita buka untuk HTTP aja sama SSH. Dua itu cukup. Next this. Nah, ini sudah saya beri note, lainnya biarkan default atau menyesuaikan teman-teman. Ini saya coba buat pakai HDD aja biar mungkin lebih murah ya pastinya. Terus next, networkingnya kita biarkan default aja pakai bawaan ini udah. Oh, inboundnya kita tambahin aja HTTP. Terus next, management. Di sini kita biarkan default. Advance-nya juga, text-nya juga, kemudian di review create. Kita create. Lama. Si validation. Nah, validation pas, kita create. Nah, ini udah muncul notifnya, teman-teman bisa cek di notification. Nah, nanti di sini akan kelihatan prosesnya. Kalau udah selesai nanti akan jadi warna hijau. Selesai deployment pass gitu kalau nggak salah. Nah, ini lagi proses. Mungkin karena prosesnya cukup memakan waktu, biar mempersingkat saya coba potong aja videonya ya. Ini sedang proses. Ya, ini deploymentnya udah selesai. Kita bisa langsung go to resource. Bila teman-teman nggak ada tampilan kayak gitu, teman-teman bisa balik ke sini, klik virtual machine, terus klik nama virtual machine-nya. Nah, ini udah jadi. Nah, sudah ada public IP-nya dan sudah ada private IP. Ya, oke, di sini saya bisa sambil bikin dokumentasi untuk modul. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan remote. Jadi ini kita nggak perlu set static karena mungkin kita cuma sekali pakai ya, jadi nggak ada ribut-ributan, nggak ada restart. Jadi kita bisa pakai public ini aja, nggak perlu ribet-ribet, tinggal langsung SSH. Bagi teman-teman yang menggunakan Linux, kita bisa langsung menggunakan terminal. Ini terminal, contohnya seperti ini, SSH. Username-nya tadi apa? Kalau saya OpenStack. Terus IP publicnya nih 104.215.136.100. Yes, passwordnya apa? Ini udah masuk, berhasil masuk. Selanjutnya saya contohkan menggunakan putih. Ini putih. Saya udah ada putih juga. Silahkan langsung masukkan IP addressnya. Bagi yang menggunakan Windows bisa menggunakan putih. Nah, bisa langsung open. Ini accept. Terus masukkan username-nya, saya OpenStack, terus passwordnya masukkan lagi. Ya, salah masuk. Ya, salah lagi. Panjangan passwordnya. Nah, udah berhasil masuk juga. Ini kalau menggunakan putih. Seperti itu, nanti saya akan mencontohkan menggunakan terminal. Yang penting yang beda cuma itu sih bagian SSH-nya. Yang penting udah masuk ke server. Nanti kita main-main di dalam server. Saya juga udah siapkan Windows. Nanti buat keperluan tunneling saya contohkan yang versi Windows seperti apa. Nah, itu sudah masuk ke dalam server. Selanjutnya kita kembali ke dalam ini. Kesini kita kembali ke file config. Kita lakukan step by stepnya. SSH ke VM menggunakan putih atau terminal sudah kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan update package. Ini bisa di copy aja langsung biar nggak terlalu lama. Nah, kita update package-nya menggunakan apt update. Selanjutnya kita nanti akan membuat user bernama stack. Nah, karena dia harus menggunakan user yang tidak berjalan pada mode non-root. Jadi sebenarnya bisa aja kita pakai sudo gitu kan, tapi berbahaya karena bisa aja kita pakai sudo su masuk ke dalam mode root,
tapi itu berbahaya kalau kita pakai mode root, karena mode root itu dewa. Ada yang bilang itu dewa, jadi berbahaya kalau kita melakukan kesalahan di situ. Lebih baik kita membuat user tapi memiliki akses root gitu. Nah, di sini kita paste aja, kita buat user bernama stack. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita buat password list. Jadi saat kita menggunakan user ini, kita tidak menggunakan password lagi. Di sini ada no password. Oh, mungkin bisa saya besarkan lagi kalau terlalu kecil biar lebih kelihatan. Sengaja layarnya saya bagi dua biar lebih mudah melihatnya. Ini udah jadi. Kalau udah ada masuk notif kayak gini berarti udah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam user stack. Nah, ini sebenarnya bebas namanya, tapi kalau mau enak ya disamain aja. User sudoku strip stack. Nah, udah masuk, kita masuk ke dalam user stack. Sebelumnya open stack, kita masuk ke user stack. Kita bersihkan dulu layarnya menggunakan clear biar lebih enak dilihat. Selanjutnya kita install paket git atau ya git software git. Tapi sebenarnya di Ubuntu 18 sih biasanya udah terinstall bawaan ya. Tuh udah ada, jadi nggak perlu install lagi. Dia already newest version. Nah, udah ada versi terbaru gitnya terinstall di dalam server 18. Selanjutnya kita melakukan cloning dari repo-nya OpenStack atau OpenDev. Sini kita akan mengambil source code-nya DevStack. Ntar aja. Jadi akan cloning. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menginstall OpenStack versi Usuri, versi stable terbaru. Karena setelah Usuri ada lagi versinya Victoria, tapi itu masih dalam tahap deployment atau development, lagi tahap pengembangan, jadi belum stable. Kita ambil yang stablenya versi Usuri. Ini udah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam, kita lihat dulu nih ls. Nah, ini ada folder yang kita clone tadi. Kita masuk ke dalamnya cd devstack. Masuk. Selanjutnya kita masuk ke dalam branch Usuri agar kita nanti menginstal Python OpenStack-nya versi Usuri. Jadi bisa pakai git checkout stable Usuri. Teman-teman bisa menggunakan tab-tab ya biar cepat. Misalnya nih saya step stable Usuri use tab Usuri. Jadi menghindari kesalahan. Sama seperti sebelum-sebelumnya bisa pakai itu. Kayak misalnya cd devstack tadi bisa langsung git checkout enter. Nah, dia udah masuk ke dalam branch Usuri. Artinya nanti kita akan menginstall OpenStack yang versi Usuri. Nah, ini untuk kalau mau ngecek bisa nih menggunakan git branch, git check. Tuh ada stable Usuri. Saya coba screenshot untuk dokumentasi dari git clone sampai Usuri. Oke. Selanjutnya kita cek IPVM. Kita bersihkan dulu layar. Agak patah-patah nih karena internet saya agak lambat karena saya pakai kuota. If config atau ini bisa aja tulis if tab. Oh, nggak ada, if c tab. Nah, if c tab config. Nah, di sini ada IP kita, IP private 10.004. Teman-teman bisa dicatat ini. Nanti kita akan masukkan ke dalam file config-nya devstack. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini, membuat file ini, sudo nano local.conf. Jadi di sini kita akan membuat file local.conf yang berisi konfigurasi password dan host IP. Ini jangan lupa di copy dulu biar enak. Nah, ini udah masuk. Isinya teman-teman bisa lihat ini. Isinya bisa pakai ini. Masukin semua aja. Nah, ada. Nah, nanti IP-nya kita sesuaikan sama punya kita tadi. Ya tadi 10.004. Nah, passwordnya teman-teman bisa terserah. Tapi saya sini gunakan maksudnya rahasia. Dan nanti database, Rabbit sama service itu menggunakan password yang sama, yaitu rahasia. Untuk apa database, Rabbit dan service? Itu untuk tahap lanjut, nanti teman-teman pemahamannya harus lebih jauh lagi. Untuk sementara kita main-mainin dulu admin passwordnya. Karena OpenStack itu terdiri dari berbagai macam komponen pendukung seperti database, Rabbit, dan service itu punya fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita save. Kalau di Nano Editor kita save menggunakan Ctrl X. Nah, sampai muncul seperti ini, save modified paper, kemudian Y. Nah, muncul kayak gini terus enter. Nah, jadi Ctrl X, Y, enter. Untuk nge-save-nya kita bisa lihat
cat.local.com. Nah, udah ada nih, udah ada. Ini IP-nya udah bener ya, udah sama 10.004 10.004. Oke. Selanjutnya kita deploy. Bukan gampang banget kan prosesnya. Habis kayak gitu langsung kita deploy aja nih. Nah, di sini kita karena kita SSH ke server itu bisa mengalami putus di tengah-tengah. Kalau putus kan ribet ya, lagi proses deploy tiba-tiba SSH-nya putus. Kita menggunakan screen R agar prosesnya tidak terputus. Screen min R kita beri nama aja, nama screen sessionnya deploy. Nah, ini masuk ke dalam screen session. Sini kita taruh nanti proses deployment. Nah, nanti di sini deploymentnya hanya menggunakan ini. Di dalam dev streaming kan ada banyak file. Nah, ini di dalamnya bisa di ls. Nanti kita bakal jalanin yang bagian ini. Stack sh nih, stack sh ini script, bash script buat deploy stacknya. Kita jalanin ini dengan cara ./stack sta tab. Udah langsung otomatis deh. Stack sh kita enter. Nah, ini prosesnya sangat lama. Kalau kita pakai lokal atau di komputer kita mengandalkan internet kita, itu bisa memakan waktu sampai 2 jam. Tapi karena kita di sini menggunakan internetnya Azure, itu lebih cepat, mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit udah selesai ini proses. Nah, ini karena prosesnya cukup lama, videonya akan saya potong aja nanti biar langsung proses pas selesainya saya tampilin lagi. Oh ya, sebelum itu mungkin teman-teman kalau mau balik ke layar sebelumnya bisa tekan Ctrl A D. Nah, dia akan kembali ke tampilan pertama, screen pertama. Kalau kita mau balik lagi ke dalam screen deploymentnya, kita ingin melihat proses deploymentnya, tulis aja lagi screen min R deploy. Nah, kita masuk lagi ke dalam screen prosesnya. Jadi ini beda screennya aja, jadi beda tampilan. Jadi tampilan deploy kita buat di tampilan yang terpisah, yang buat kita sendiri yang utama ada terpisah. Jadi biar SSH-nya nggak putus, kita harus buat seperti itu. Ini proses cukup lama, kita pause aja. Ya, ini proses deploymentnya udah selesai. Nanti akan muncul this is your IP host, dan ini ada IP versi 6. Terus horizonnya nanti yang akan kita akses adalah ini. Kemudian ada keystone, ada user defaultnya, ada admin dan demo, passwordnya rahasia. Nah, ini tampilannya. Tadi saya sempat terputus nih SSH-nya, bisa SSH lagi. Jadi nanti kita bakal setelah ini melakukan tunneling. Kenapa harus tunneling? Sebenarnya bisa aja kita pakai IP publicnya VM buat mengakses dashboardnya OpenStack. Tapi nanti akan ada kendala jika kita ingin mengakses, karena goals kita kan kita akan membuat web server di atas VM yang berjalan di atas OpenStack gitu. Jadi kita mau bikin web server di atas cloud computing, cloud environment itu. Jadi kita perlu mengakses web server IP private-nya melalui browser kita. Nah, itu kendalanya kenapa kita harus menggunakan tunneling. Karena ini VM-nya Azure ini ada di wilayahnya Azure atau di networknya Azure, sedangkan laptop kita kan berbeda network sama VM kita. Jadi otomatis kita nggak akan bisa mengakses IP private yang ada di VM yang tadi nih 10.004 atau punya teman-teman apa gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan IP kita harus menggunakan IP public gitu kalau kita mau mengakses. Tapi nanti kendalanya kita saat mengakses instance yang ada di dalam OpenStack itu akan nggak bisa. Jadi caranya nanti kita akan menggunakan tunneling. Jadi setelah ini saya akan contohkan untuk menggunakan tunneling, yaitu menggunakan putih dan terminal. Nah, di sini untuk teman-teman yang menggunakan Windows, saya akan coba contohkan di Windows langsung. Sini Windows 10. Nah, ini tampilan Windows saya di VirtualBox. Nah, di sini teman-teman buka putihnya dulu. Jadi yang sebelumnya teman-teman udah terhubung ke putih bisa di close aja. Nah, sini kita terhubung ulang. Sini saya coba masukin IP publicnya di sini. Saya lupa IP publicnya. Misalnya ini ada 104 215 136 100. Nah, ini hostname-nya. Selanjutnya kita beralih ke SSH. Ini di bagian connection ada SSH, terus tunnels. Nah, di tunnels teman-teman bisa masukkan source portnya itu bebas, yang penting di atas 1000 ya. Jadi misalnya kita isi di sini 9000. Nah, ini teman-teman harus ingat nih, kalau bisa disamain. Di sini saya udah buat di dalam file config-nya ada 9000 nih. Jadi kita samain aja, kita pakai 9000.
Destinationnya kita kosongkan, tapi yang lokal kita pilih ke dynamic. Ini dynamic. Terus kita klik add. Nanti akan muncul D9000 kayak gini. Kalau udah kita open. Nah, pas di open kita login seperti biasa ke dalam VM-nya. Tadi username-nya apa, terus passwordnya apa. Nah, udah masuk. Jadi ini kita masuk SSH ke VM tapi dalam mode tunneling. Jadi kita bakalan bisa mengakses IP private yang ada di VM. Jadi kita nggak lagi mengakses IP publiknya, tapi kita bisa akses IP private-nya. Selanjutnya kita bakal konfigurasi Microsoft Internet Explorer. Karena teman-teman Windows pasti punya Internet Explorer. Kalau nggak punya nanti, kalau misalnya punya Firefox, kita bakal contohin juga Firefox nanti di bagian Linux. Kita akan menggunakan Firefox. Jadi kita pakai Internet Explorer. Jangan pakai Microsoft Edge ya. Ini kan ada Microsoft Edge nih. Sama-sama logonya kan. Logonya keliru karena nanti bakal beda settingan tunnelnya. Jadi kita pakai Internet Explorer, disamain aja nih tampilan Internet Explorer saya. Selanjutnya kita lari ke setting. Di gambar setting di atas. Ini ada gambar setting. Nah, klik Internet Option. Nah, di Internet Option. Jadi kita masuk ke tab Connection. Ini tab Connection. Di sini kita klik LAN Setting. LAN Setting. Nah, di sini ada proxy server. Di sini kita checklist use a proxy server for your LAN. Checklist, terus kita klik Advanced. Ini ada bagian Advanced, diklik. Nah, di sini kita mainnya SOC. Nah, SOC-nya kita isi dengan localhost. Kemudian portnya kita isi dengan yang sama seperti sebelumnya, yaitu 9000. Nah, 9000. Jadi kita oke. Nah, ini udah berarti Internet Explorer kita udah di dalam satu sudah tunnel ke servernya. Jadi kita bakal bisa ngakses IP private. Jadi tadi kita lihat saat selesai deployment kan ada nih di IP 10.004 dashboard. Jadi teman-teman ingat IP private-nya apa? Misalnya 10.004/dashboard. Nah, kita berhasil masuk ke dalam dashboard OpenStack melalui IP private. Nah, ini bedanya kita menggunakan IP private. Kalau kita nggak pakai tunnel, kita harus pakai IP public. Nah, ini sudah masuk. Teman-teman masukkan admin. Passwordnya yang tadi apa? Rahasia. Nah, kita masuk. Nah, berhasil. Ini udah berhasil di Windows. Selanjutnya saya contohkan di Linux. Untuk di Linux sendiri bisa menggunakan terminal atau putih juga bisa, tapi ya udah ada terminal, ngapain pakai putih gitu. Nah, di sini bisa tambahkan tab baru nih. Kalau yang Linux tab baru. Di sini kita SSH seperti biasa, tapi bedanya kita pakai minde. Kalau sebelumnya kan kita SSH kayak gini nih. SSH OpenStack add bla bla bla. SSH username add IP publiknya. Selanjutnya kita tambahin di sini minde 9000, samain kayak tadi. Enter. Sama kan kayak di Windows pakai D9000. D itu artinya kan dynamic 9000. Kalau pakai L bisa juga lokal. Kita pakai dynamic 9000. Masukkan passwordnya. Nah, udah masuk. Selanjutnya kita setting Firefox. Kita pakai Firefox. Chrome, pakai Chrome juga bisa, tapi bakal ribet settingannya, lebih ribet. Kita pakai Firefox aja. Dan bagi di Windows juga kalau mau pakai Firefox nggak pakai Internet Explorer, caranya sama nih. Ini Firefox, klik di bagian kanan ini ada preference. Preference, terus kita masuk ke paling bawah di bagian network setting ada setting. Nah, di sini sama nih pakai SOC juga, kita masukin localhost. Sebelumnya pilih ini dulu manual proxy configuration, terus localhost, terus masukin portnya berapa tadi? 9000. Selanjutnya kita oke. Misalnya di tab baru kita coba akses dashboard OpenStack nih. /dashboard. Kita berhasil juga. Kita coba masukkan username passwordnya admin ya, admin username rahasia. Nah, kita berhasil masuk. Nah, ini caranya ada dua, di Windows dan di Linux. Di Windows kita pakai putih, di Linux kita pakai terminal. Sama, goalsnya sama-sama bisa mengakses OpenStack dashboardnya. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah bisa cek dashboard. Ini IP-nya menyesuaikan IP teman-teman. Penting udah bisa masuk ke dalam sini. Selanjutnya kita lanjut ke setup OpenStack. Di sini saya udah contohin di Windows ya, udah bisa tunneling di Windows. Selanjutnya saya lari ke Linux aja buat contohin setup OpenStack. Caranya sama aja kayak di Windows. Yang beda cuma tunneling tadi. Nah, di sini kita bakal generate key pair. Nah, ini generate key pair-nya ada di dalam server kita.
Nah ini kalau ada tampilan kayak gini nggak apa-apa, diabaikan aja buat teman-teman yang di Linux. Kita kembali ke tab yang tadi yang sudah terhubung ke server duluan. Jadi putus lagi nih, nggak didiemin, putus deh. Kalau putus nanti teman-teman bisa SSH ulang aja. Ini udah masuk. Nah ini saya akan di dalam sini, di dalam usernya OpenStack. Jadi kita tadi kan sebelumnya usernya stack tuh, kita klik exit. Misalnya ini saya coba masuk ke stack nih, ini stack nih, kita kan tadi sebelumnya di stack. Nah selanjutnya kita exit, kita keluar, kita balik ke dalam usernya OpenStack. Nah, OpenStack lagi, balik lagi ke OpenStack, clear. Di sini kita generate SSH keygen, SSH keygen. Teman-teman yang di putih, yang di Windows sama jalannya SSH keygen, sama-sama exit dulu. Pastikan username-nya ini OpenStack, jangan stack. Jadi SSH keygen kita enter aja terus sampai selesai. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita copy public key-nya. Jadi ini ada komen udah nih, chat home. Nah, aja. Nah ini ada public key-nya, ini kita copy nih. Kita copy nanti buat SSH key pair. Jadi kita saat masuk ke dalam instance-nya kita nggak perlu password lagi. Nah ini copy. Selanjutnya ini kita di dalam dashboard, kita masuk ke dashboard tadi. Dashboard kita lari ke project, ini project, terus compute, terus ada key pair. Nah, di dalam key pair kita akan import nih, jangan create ya, tapi import public key. Ini kita kasih tahu misalnya key, ini saya udah kasih nih petunjuknya key username, berarti key misalnya Malik, terus key type-nya SSH key. Terus ini public key-nya tadi kita paste di sini. Nah, ini kita paste di sini. Ini saya coba screenshot dulu. Bentar, dari yang SSH. Saya screenshot dari SSH keygen tadi aja. Oke, dari kesini terus import. Ini successful import key pair. Selanjutnya kita menambahkan rule ICMP dan SSH ke security group. Caranya masuk ke project, terus ke bagian network, terus ada sini security group. Di sini yang defaultnya kita main defaultnya aja. Defaultnya kita manage rule, kita tambahkan rule-nya nih, add rule, tambahkan ICMP, langsung add aja, terus tambahkan lagi TCP, tambahkan lagi, oh ini kurang nih berarti, ICMP, TCP dan SSH, tambahin lagi SSH paling bawah nih, SSH add. Nah ini udah jadi. Ini kita coba screenshot lagi. Udah, selanjutnya kita masuk ke menambahkan image melalui CLI. Nah kita CLI itu masuk ke server yang tadi nih, di server yang OpenStack nih, atau punya teman-teman namanya apa. Nah putus lagi, dia nggak dibiarin. Ntar saya connect ulang, jadi dia putus kalau di diem, time out. Saya coba masuk lagi. Nah ini udah di dalam, saya gedein lagi. Nah, di sini kita download dulu, kita masuk ke dalam user stack nih, user stack, terus kita masuk ke directory devstack tadi. Nah di sini kita bakal masuk ke dalam dalam environmentnya admin OpenStack, karena kita nggak akan bisa menggunakan OpenStack client kalau kita masuk ke dalam environment adminnya. Caranya ini, source OpenRC admin. Nah ini udah masuk kita ke dalam environment admin. Terus kita download image-nya. Ini sudah saya kasih ini linknya. Jadi langsung aja di copy, kita widget, kita download.
Jadi kita lagi download image Ubuntu. Oh, ini ada yang salah nih. Mixer. Oh, ini salah linknya. Saya coba cari di Google dulu linknya. Kayaknya lagi ada update, jadi berubah linknya. Saya cek di cloud image. Sini get image nih kayaknya. Coba kita buka dulu. Nanti saya update lagi linknya, itu ada yang salah. Kayaknya ada update. Nah, kita cari yang Ubuntu nih, ada Ubuntu nih. Di Bionic server cloud. Langsung klik kanan, copy link address. Coba kita widget lagi. Paste. Nggak bisa. Jadi memang linknya berubah. Saya coba perbarui dulu di sini. Jadi teman-teman nanti coba yang di sini aja. Sudah saya perbarui. Tapi kalau gagal kayak tadi tuh berarti ada perubahan link. Nah, itu kayaknya ada update jadi berubah linknya. Jadi ini download image-nya pakai yang ini dulu. Kalau nggak muncul kayak gini nih proses downloadnya, berarti teman-teman harus kayak tadi searching di Google, pakai cloud image OpenStack, ambil aja yang paling atas nih, terus cari Ubuntu, kita main Ubuntu. Tuh, terus ini klik kanan, copy link, terus di sini di widget, paste. Itu terus kita balik lagi ke sini. Ini udah ada image-nya, kita coba lihat. Ini ada Bionic server cloud image. Ini jadi cloud image, jadi ukurannya lebih kecil. Ini sekitar 340 MB. Sedangkan kalau kita download kan agak gede tuh. Kalau misalnya bukan cloud image, yang versi ISO itu lebih gede. Nah, ini Bionic nih maksudnya Ubuntu 18. Jadi Ubuntu 18 itu namanya Bionic. Kalau Ubuntu 20 namanya Vocal Fossa. Nah, itu. Terus kita create image. Ini udah ada komennya saya buat. Teman-teman tinggal kopas aja. Di kopas. Enter. Jadi dia bakal bikin image-nya. Proses cukup ini. Saya coba screenshot lagi. Bagian widget 9 ya. Ini prosesnya cukup lama nih buat bikin image-nya. Karena ukurannya cukup gede. Ini nanti kayak gini tampilannya. Nah, ini coba saya kecilkan ya. Nah, kayak gini nanti. Coba saya screenshot dulu. Tampilannya kalau udah berhasil bikin image kayak gini. Statusnya nanti aktif. Coba screenshot dulu, ini kecil banget karena sangat gede. 10. Saya gedein lagi. Ini penting tampilannya nanti aktif nih, statusnya aktif. Kalau misalnya kita cek di sini OpenStack image list. Salah stacknya, OpenStack kurang tag. Nah, ini ada nih Ciros, ini bawaan kalau kita gunakan deploymentnya DevStack itu otomatis dia kasih image Ciros, jadi kita nggak perlu bikin. Yang kita perlu bikin Ubuntu 18. Ini udah ada nih, ini udah ada. Selanjutnya kita membuat network private sendiri. Kita masuk ke dashboard lagi nih, kita lari ke project project networks. Nah, di sini kita bakal bikin, kita hapus dulu semua network kecuali yang public. Jadi yang public ini bisa dibilang itu network eksternal, biar nanti kita bisa ngakses keluar VM-nya. Nah, ini ada cert nih, dihapus aja nih biar nggak ganggu. Kita hapus, terus kita bikin network baru internal. Di sini ini namanya sudah saya buatin, tinggal samain aja private. Terus subnet, kita cari ke subnet, ada sub INT aja. Nah, ini internet network manual, bisa kita pakai IP ini aja nih. Kita pakai network ini, udah kelebihan. Nah, ini oke, kocak isi copy. Nah, nih. Terus gateway-nya kita jadiin 1. Gateway biasanya 1 kan, 1. Terus copy biar cepet. Jadi bagian subnet details kita kasih fullnya buat DHCP. Soalnya dari 10, 9298 100 nih. Jadi 9298 110, sampai 9298 100. DNS name servernya kita isi deh Google ya, 888. Jadi biar kita bisa
nge-resolve domainnya Google, terus create. Oke, selanjutnya kita lari ke routers. Kita akan nambahin, coba kita cek topologi dulu ya. Nah, di topologi kita belum ada penghubung antara public dan private. Selanjutnya kita bikin router. Nah, di router ini create router. Nah, di sini saya yang di dalam config kan ini tinggal nambah interface, karena kadang DevSec tuh kayak gitu tuh. Dia kadang bikinin router duluan atau enggak gitu. Jadi misalnya sini saya buatin aja dah buat routers, project network router, terus misalnya create router ya, biar saya update sekalian nih. Karena kadang kayak gini nih, suka kayak gini. DevStack tuh berubah-ubah setengah. Nah, ini kita buat router name-nya itu router misalnya. Di sini main router. Misalnya networknya kita public, external networknya biar sama, public. Selanjutnya create router. Nah, nanti kita bakal nambahin interface router. Ini membuat router dan menambahkan interface. Dan menambahkan interface. Nah, nanti caranya itu kita klik routernya. Klik router. Selanjutnya kita klik router nih. Jadi kita lari ke bagian interface. Nah, di sini kita add interface. Kita tambahin yang subnetnya private subnet. Nanti bakal kelihatan network public dan network private kita terhubung. Nah, di network topologi teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya coba screenshot. Sini berarti di 11. Ini udah terhubung nih. Selanjutnya saya coba tambahin lagi opsi cek topologi untuk project network topologi. Kacau, mau kopas kacau. Network topologi. Kalian bisa cek nanti, pastikan routernya menghubungkan antara dua network public dan private. Jadi kita membuat instance. Caranya itu project, terus compute, terus instance. Sini kita launch instance. Instance, kita kasih nama instance-nya. Ini saya udah kasih arahan username plus absen. Misalnya saya buat Malik 13. Oke. Kita next. Source-nya kita no. Terus allocated-nya kita klik nih Ubuntu, klik bagian kanannya ini ada up. Nah, dia naik ke atas, terus next. Nah, di flavor kita pakai M1 small. Jadi ini sama kayak yang di Azure ya. Kayak kita di Azure ada D2 tadi ya, D2A, V4. Nah, ini sama nih. Ada M1 small, D1 S1G. Jadi ini spesifikasi buat instance-nya. Sini ada vSphere 1, RAM-nya 2, disk-nya 20 GB. Klik M1 small, dia naik ke atas nih. Sini di network kita pilih private. Salah klik. Private, next lagi. Network portnya network ports-nya dilewatin, security group-nya default, key pair-nya punya kita key Malik, punya teman-teman apa tadi. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah nih, klik aja biar ke atas. Terus udah, gitu aja sih. Jadi kita launch instance. Tunggu prosesnya. Jadi ini kayak di Azure nunggu bikin VM gitu ya. Nah, ini build statusnya, dia lagi bikin VM. Jadi kita bikin, ini model-modelnya kayak Azure jadinya. OpenStack ini. Dia Azure kan bikin VM, ini sih dia bikin VM juga. Service-nya juga ada yang mirip-mirip.
karena rata-rata juga public cloud itu ngambil service referensi service itu dari kayak gini nih, dari open source. OpenStack ini banyak banget komponennya, kan udah dijelasin di live session tuh. Ada banyak kan komponen service-nya yang bisa ditambahkan, tapi core-nya itu cuma 6 apa 7 service gitu. Nah yang di sini nih, ini core semua nih, core service, tapi bisa nambahin additional service juga. Nah, kalau di Azure kan kita tinggal pakai tuh, kita nggak tahu mereka bikinnya gimana, tiba-tiba semua service sudah ada gitu kan. Nah kalau di sini kita belajar cara bikin yang model-model kayak Azure tuh, Azure, GCP, AWS, Alibaba, kayak gitu modelnya. Jadi kita belajar dari cara mereka ngebangunnya kayak gimana. Dia kurang lebih kayak gini juga gitu. Nah, ini lagi spawning. Ini prosesnya cukup memakan waktu juga, ya sama kayak di Azure lah. Nah ini status instance-nya udah aktif, jadi pastikan nanti statusnya aktif. Setelah itu kita tambahkan floating IP. Nah ini floating associate floating IP. Jadi floating IP ini biar kita bisa ngakses VM-nya itu dari luar, dari luar pokoknya. Jadi kalau di Azure namanya public IP public. Nah ini modelnya kayak gitu. Jadi kita pakainya floating IP. Jadi kalau misalnya kita punya IP public, floating IP bisa diarahkan ke IP public biar instance kita bisa diakses secara public. Tapi karena kita masih akses secara internal, kita pakai floating IP-nya random aja, tapi diarahin ke network eksternal. Nih, klik tambah ini, terus public, arahin ke public, allocated IP. Nah nanti kita dapat IP-nya nih. Ini anggap aja IP public gitu kan, tapi bukan IP public sebenarnya, anggap aja gitu. Jadi biar kita bisa ngakses VM-nya. Terus associate. Nah ini kan sebenarnya udah dapat IP nih 192.168.182, tapi kita nggak bakalan bisa ngakses IP ini. Caranya biar kita bisa ngakses VM-nya, kita pakai IP floating IP nih. Floating IP-nya udah muncul, kita pakai floating IP. Jadi bahasanya ya kayak public IP gitulah. Nah selanjutnya kita coba tes ping. Nah, kita ping floating IP-nya dari server kita. Ini server kita tadi putus lagi nggak? Oh nggak putus, oke. Sini kita coba ping. Sebelumnya kita keluar dulu dari mode stack, kita masuk ke user yang pertama. Kalau saya user pertamanya OpenStack, teman masuk aja ke user yang pertama. Terus kita coba tes ping. Ping 172.24.4148. Nah udah bisa ping, berarti kita udah bisa ngakses VM-nya. Coba kalau kita ping yang ini 192.168.182, pasti gak akan bisa karena dia beda network sama server kita. Pasti nggak akan bisa. Jadi kita butuh floating IP. Ya sama kayak Azure, kita butuh public IP biar bisa ngakses VM-nya. Nah, kita pakai floating IP. Selanjutnya kita masuk ke dalam server yang udah kita buat. Caranya SSH kayak biasa. SSH namanya Ubuntu ya, username defaultnya Ubuntu. Terus kita masukin floating IP-nya. Yang ini 172. Nah, kita enter. Yes, klik yes, tulis yes, kita masuk ke dalam VM. Ini prosesnya agak lama, tapi nggak terlalu lama juga sih. Nah jadi sama kan kayak di Azure, kita bakal masuk ke dalam VM yang kita buat di Azure. Ini kita buat VM di OpenStack, kita masuk ke VM yang ada di OpenStack. Nah ini udah masuk nih, di dalam nih Ubuntu, terus nama VM kita Malik 13. Nah teman-teman tadi username terus nomor absennya gitu kan. Ini kita di dalam VM yang udah kita buat di OpenStack. Oke, udah berhasil. Kita coba tes ping internet, ping Google. Udah bisa ngakses internet belum nih? Wah, udah bisa masuk internet berarti. Berarti VM kita udah dapet internet. Kenapa bisa dapet? Karena tadi kita setting DNS servernya ke 888 tadi ya. Dan juga ini terhubung ke network public. Jadi cara dia dapat internet lewat network public kita. Ini udah bisa. Kita lanjut ke step terakhir. Di sini kita bakal bikin web server di atas VM kita. Test running web server on instance. Kita coba update dan install Apache 2. Tinggal di paste aja nih. Kita update dulu VM-nya. Saya screenshot dulu tadi, belum di screenshot. Ini saya screenshot buat dokumentasi modulnya. Saya belum bikin modulnya soalnya.
cuma file config-nya doang. Kita tes ping Google tadi udah bisa. Terus ini kita install Apache 2. Ini lagi aktif. Nah, kita install Apache 2 nya. Iya. Oh, ini saya tambahin iya aja biar nanti teman-teman gak usah klik iya lagi. Install bin jadi gak perlu klik iya lagi. Ini lagi install Apache 2. Nanti kita coba akses web server yang ada di VM kita di atas OpenStack. Wah, jadi ini bisa dikatakan nested cloud gitu. Jadi cloud di dalam cloud. Cloud pertamanya Azure, Microsoft Azure, terus kita bikin cloud di dalam VM yang ada di Azure. Nah, berarti OpenStack ini cloud, tapi di atas cloudnya Azure gitu. Nah, nanti kita bikin cloud di atas cloud. Kayak gitu. Tapi untuk production kita nanti implementasinya di server. Misalnya perusahaan punya server, kita install OpenStack di situ. Itu jadi perusahaan itu punya cloud sendiri atau private cloud. Atau dia mau jadi public juga bisa jadi public cloud, tinggal modal ini yang public IP. Lagi install Apache nya. Jadi pastikan saat SSH teman-teman pakai tadi usernya OpenStack atau user yang sebelumnya, jangan yang stack, karena kita key pair tadi pakai mode OpenStack bukan stack. Jadi, atau pakai mode yang username pertama teman-teman. Prosesnya cukup lama ya, nggak lama-lama banget sih. Jadi kayak gini. Nah, untuk di sini kita masih pakai deploymentnya DevStack. Nanti mungkin di training atau webinar lain kita bisa coba pakai OpenStack versi production. Bisa pakai call Ansible atau triple O. Ini udah selesai. Kita coba call IP private-nya. Ini kita cek IP-nya dulu. Address. Nah, IP private-nya VM kita yang di OpenStack. Kita coba call buat ngetes nih udah nyambung belum nih, web server udah install belum. Wah, udah masuk berarti ini web server. Coba kita akses dari browser. Nah, ini browsernya yang tadi udah kita tunnel. Kita akses IP nih, IP floatingnya VM. Wah, berhasil. Oke, berhasil kita install VM di atas kita install web server di atas VM OpenStack kita. Nah, ini goals kita udah nyampe sini. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai tunneling, nggak akan bisa kita akses IP ini. Nah, selanjutnya kita rubah tampilan ini menggunakan nama kita. Caranya kita masuk ke VM ini tadi, VM OpenStack-nya. Ini udah ada saya catat sini. Kita edit bagian sudo bagian var www.html index.html. Nah, ini tampilannya tadi nih. Cara ngapus semua, klik tulis $2 $1,$D. Nanti bakal kehapus semua tampilannya. Ya. Terus kalau mau nulis di editor klik I dulu. I nanti muncul nih insert nih. Kalau udah muncul insert berarti teman-teman udah bisa nulis. Sini misalnya saya buat kata-katanya. Nah, halo, selamat datang di web server. Username-nya apa? Misalnya saya Malik. Terus script 13. Nah, udah, ini saya save. Cara save-nya klik escape dulu sampai insertnya hilang. Nah, hilang nih insertnya. Terus kita klik, kita tulis $2 WQ. Enter. Nah, udah tersimpan. Selanjutnya kita coba akses lagi web server kita. Kita refresh nih yang tadi nih. Down. Selesai. Oke. Halo, selamat datang di web server Malik 13. Nah, akhirnya goal kita tercapai. Kita bikin web server di atas VM, di mana VM itu ada di dalam cloud environment kita sendiri, yaitu OpenStack. Itu. Yang di Windows sama, tapi bedanya menggunakan Internet Explorer atau
dan juga putih. Firefox juga bisa kalau punya, tapi ya kalau mau disamain pakai Internet Explorer juga bisa. Ya, mungkin itu saja tutorial kita untuk hands-on lab cloud computing. Ya, ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup, tugasnya bisa dikerjakan, tugasnya nggak berat, jadi hampir mirip kayak hands-on lab. Teman-teman buat dokumentasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.